Ada salah satu request dari, teman-teman kita yang nanyain, "Bang, gimana kalau lu pas sakit sharing-sharing dong gimana caranya, lu mengatasi tersebut dan bagaimana lu bisa akhirnya sembuh." Anyway, intinya adalah bagaimana ketika gue sakit dan sendiri merantau di Australia gitu kan. Jadi ini yang gue mau share saat ini sedikit cerita. Jadi diawali karena waktu itu pastinya ya kerjaan capek ya kan, kemudian misalnya drop dan di situ benar-benar gue bisa kasih tau bahwa itu gak enak banget ya teman-teman, karena waktu itu konteksnya lagi gue tinggalnya di hostel, bayangin di hostel, dan itu gue ingat banget tuh 4 bed dan gue tuh di atas kan, bang bed kan hostel, dan di atas itu gue sakit. Udah di atas bang bed, kemudian di hostel ya you know lah, kamar mandinya sharing, kemudian apa-apa sharing, dapur juga sharing kan, pakai alat-alat masaknya juga, kemudian gelasnya nggak proper banget dan semua itu benar-benar kacau banget kan. Dan itu ya masih untung itu di 4 beds. Kadang-kadang waktu itu gue juga sempat sakit nggak enak badan tuh yang di 8 beds gitu loh. Dan gue konteksnya lagi-lagi kan gue orangnya lebih santai, fleksibel, dan gue kan lagi-lagi kan kita ngeliat konteksnya kalau dia cewek apa cowok beda kan cara survive-nya kan. Jadi dengan konteks kehidupan gue, jadi yang gue lakuin adalah mencoba untuk minum vitamin ketika saat sakit ya, mau nggak mau kan, vitamin dan juga obat yang sesederhana mungkin. Nah ini ribetnya kalau lu sakit di Australia, karena adalah obat-obatan yang biasanya kita gampang banget kita ambil di Indonesia gitu, yang kita mau beli kayak misalnya amoxicillin atau kayak mungkin ibuprofen, kalau nggak salah ibuprofen atau apa itu kita nggak bisa beli sendiri gitu loh. Kita harus minta surat dari dokter karena itu aturan di sini gitu loh. Dan mungkin ada beberapa bahkan kayak misalnya obat-obat pribadi lu yang dari Indonesia, misalnya untuk kulit kering kah atau apa yang kita gampang banget tebus di Indonesia gitu, di apotek terdekat dimanapun. Kemudian di Australia beberapa ingredients itu ternyata dilarang dijual di Australia. Dan itu waktu itu gue kayak kaget banget kan. Jadi kadang kalau stok krim kulit gue misal kalau pas summer kan kering banget kan, itu gue habis, mau gak mau gue harus kirim dari Indonesia gitu kan. Dan itu pun untungnya nggak frequently gitu loh, masih kayak sekali setahun atau bukan sekali 2 tahun gitu kan. Jadi ya untuk penyakit urusan penyakit di sini di Australia itu ribet banget teman-teman. Jadi usahakan ketika kalian sudah mulai merasa gak enak badan itu jangan ditunda, karena langsung harus sedia multivitamin sih, gue sedikit tips and tricksnya kalau untuk menghindari gitu kan, setidaknya kayak Blackmores ataupun minyak ikan gitu, yang menurut gue di situ lumayan sedikit kelebihannya adalah karena lumayan gampang ya di sini kalau mau beli vitamin, karena lumayan murah konotasinya, karena kan gaji kita kan dolar kan, dan produk-produk itu kalau kita dengan kita lihat jenjangnya, misalnya satu produk bisa 2 bulan 3 bulan sekitar $30 ya lumayan lah, which is fine, equivalent to 1 month $10 gitu kan, untuk vitamin lu, untuk prevent lu ntar sakit kan. Jadi menurut gua itu salah satu tips kalau kalian untuk mengantisipasi sakit gitu. Dan salah satu yang tips keduanya adalah jangan lupa asuransi gitu loh. Asuransi ini juga lumayan penting, udah gue bahas di video sebelumnya. Jadinya gue nggak mau bahas terlalu banyak banget mengenai asuransi secara teknis dan detailnya. Intinya adalah kalian jangan lupa untuk selalu cek paket apa yang kalian gunakan di asuransi gitu kan, karena itu akan juga mempengaruhi kalau kalian lagi sakit pinggang atau mau urusan kacamata, telinga atau gigi atau apa segala macem. Kalau misalnya mau ke GP atau apa, itu semua itu tergantung asuransi kalian. Jadinya itu aja yang mau gue share, bahwa bagaimana gue sebagai cowok ketika gue tinggal di hostel itu benar-benar gak enak banget. Gue itu selimutan lah, kayak urus sendiri semuanya, kayak misalnya makan juga ala kadar, Indomie kayak nyari anget-anget. Kemudian kalau misalnya batuk lagi apa gak enak banget kalau batuk, bolak-balik kamar mandi, kayak dari atas bang bed kan turun lagi kamar mandi, naik lagi. Terus kadang-kadang ya you know lah, kalau keadaan di hostel tuh nggak enak banget, ribut, berisik, terus orang-orang juga taruh berserakan segala macam, pala pusing. Dan gue juga berusaha untuk juga tetap ya makan teratur gitu kan, nggak juga tersebar virus yang teman-teman, atau nggak menyebarkan virus, pakai masker terus segala macam. Itu kalau kesah yang gue mau kasih kalau gue sakit, dan itu nggak enak banget ya. Jadi teman-teman, semoga kalian tidak merasakan apa yang gue rasakan. Itulah mungkin bagusnya kalau kalian tinggal di share house gitu. Share house akan jauh lebih bagus ketika kalian dengan kondisi-kondisi seperti itu, karena kalian punya private sendiri, private room, dan jumlah orangnya itu lebih sedikit, dan mungkin dikontrol juga lebih mudah. Kalian bisa lebih bersihin kamar kalian sendiri dengan baik, ganti spray, kemudian ya sangat-sangat teknis lah. Intinya adalah ya ketika sakit itu yang ribetnya adalah dokter,
itu kalian GP, itu kalian untuk nembus obat segala macam ribet prosesnya, harus ada asuransi, dan juga nggak bisa nembus obat dengan segampang itu. Jadi itu aja teman-teman sharing gue ketika gue sakit. Semoga kalian nggak merasakan, dan tapi kalau misal somehow kalian mengalami itu, sedikit sharing dan proses-proses yang bisa kalian mungkin ikutin. Itu aja teman-teman, nggak usah panjang lebar lagi, dan gue juga mau sedikit promosi Insta page gue yang baru, yang gue ngebahas tentang aneka bahasa Jepang dan kultur Jepang, bahasa musik Jepang di sini. Jadi kalau kalian yang tertarik bahasa Jepang, silakan langsung follow. Oke teman-teman, thank you for watching, and as usual, stay safe. Bye-bye!